Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu zikir dan doanya sejenak. Kita akan lanjutkan dengan kajian kuliah zuhur, insyaallah 15 atau 20 menit. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة والصلاة في مسجدي هذا يعني مسجد النبوي ب1,000 صلاة والصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة رواه الطبراني وقال أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي يعني مسجد النبوي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه والصلاة في المسجد الحرام ب1,000 صلاة فيما سواه رواه أبو داود. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Fathahillah Blok B yang saya hormati, segenap pengurus, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Uda dan Uni semuanya jamaah sehat? Alhamdulillah. Di awal-awal permulaan kajian kita mengucapkan berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran ketabahan mereka. Yang wafat Allah terima semua amal solehnya, Allah jadikan alam barzahnya taman dari taman surga. Yang masih hidup bisa memberikan sebuah pelajaran yang bermakna dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma ajirhum fi musibatihi wa wakhlufha khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran pada musibah tersebut, ganti yang terbaik apa yang hilang dari mereka. Jamaah sekalian solat zuhur yang dimuliakan Allah Ta'ala, kultum kita pada solat zuhur kali ini adalah keutamaan solat di 3 masjid dan berkunjung ke 3 masjid. Makna daripada 3 masjid ini adalah apa yang disabdakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Darda, ya, radhiyallahu anhu. Di sini tercantum dalam Imam Tabarani. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abi Darda. Kita tahu sahabat Nabi Abu Darda ini salah satu sahabat yang komit dengan amaliyah sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah. Semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, As-salatu fil masjidil haram, siapa yang berangkat ke kota Mekah dan bisa solat, menunaikan solat di Masjidil Haram, bi100,000 salatin, kata Rasul. Keberkahan, kebaikan, pahalanya itu 100,000 kali lipat ketimbang kita solat di Masjid Jami' Fathahillah. Kita solat tadi berjamaah berapa, Pak? Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi, dalam hadis sahih, bi27 darajah. Solat sendirian lebih baik, solat berjamaah, lebih baik daripada solat sendirian 27 kali lipat keberkahan, pahala, kebaikannya. Tapi kalau di sana 100,000 kali lipat.
ketimbang masjid yang lainnya, kata Rasul. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wassalatu fi masjidi, dan siapa-siapa yang solat di masjidku, kata Rasulullah, maksudnya adalah Masjid Nabawi, datang ke kota Madinah, bi alfi salatin fi masiwa, keberkahan kebaikannya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kalau tadi 100.000 Masjidil Haram. Dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wassalatu fil Masjidil Aqsa, dan siapa-siapa yang datang ke Al-Quds, ke Palestin, solat dia ke Masjid Al-Aqsa bi 500 salat, kata Rasul, 500 kali lipat kebaikan pahalanya. Maka 3 masjid ini kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW jauh hari, la tushaddur rihalu, dalam hadis lain, jangan kalian bersusah payah mengumpulkan bekal, merencanakan planning perjalanan jauh, illa ila salasati masajid, kecuali ke 3 masjid, kata Rasulullah SAW. Berdoa, udah berdoa bapak ibu-ibu, ya saudara-saudaraku sekalian, agar Allah mudahkan kita sebelum wafat bisa berkunjung ke 3 tempat suci yang Rasulullah sabdakan tadi. Amin, amin. Bermimpi, bercita-cita. Bagaimana caranya Ustaz? Satu di antara caranya, tarku syurbid dukhon, tinggalkan merokok. Apa dah? Tinggalkan merokok. Bahasa Jawanya mengudut, bahasa kami orang Medan. Tidak lagi usah pakai peribahasa nikmatul udud ba'da dahar, tak usah. Nikmatnya mengerokok setelah makan, tak usah, tak usah. Tabung. Kalau dulu mulai SMP sampai SMA merokok dia, sehari 20.000 dia habiskan. Udah berapa kali dia bisa ke sana, baik haji ataupun umrah. Tapi kadang-kadang kita tidak berpikir sampai di sana jauh. Yang kayo yang punya pabrik rokok, kita yang berpenyakitan, habis duit umat. Ya, kita mau menyumbang saja berpikir 20.000, tapi untuk kita bakar tanpa pikir kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidaklah kita nanti bisa menggerakkan kaki kita ini, telapak kaki, di hari kiamat, kecuali diaudit, kata Rasul, 4 perkara ditanya. Di antara 4 itu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Harta benda yang kita cari peroleh dari jalan halal atau haram. Dari mana kita cari dapat tu? Berdagang dengan jujur atau berdagang dengan tipu-tipuan? Masalah harta, pertanyaannya 2. Dari mana kita peroleh? Wa fima anfaq, kemana kita belanjakan harta itu? Jadi kalau beli rokok ya ditanya besok. Dah ditanya, kenapa bakar duit selama 20 tahun itu? Kata Allah, Ustaz, duit saya, duit ambo Ustaz, tak peduli. Ditanya, kata Rasul. Ampe yang ditanya. Satu diantaranya duit, uang tu, cuan. Dari mana kita peroleh? Dari cara yang batil, tipu-tipu, ya, gish, ya, berbohong, atau dari cara yang halal. Makanya tidak boleh mencari rezeki itu dengan cara yang haram. Nanti berakibat kepada doa kita, akibatnya nanti rumah tangga kita, anak-anak kita, itu dahsyat makanan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla biha. Setiap daging tubuh kita, anak kita, istri kita yang tumbuh kembang, dagingnya itu dari makan minum yang haram, neraka lebih baik bagi dia. Kalau begitu kita teringatlah patua orang tua kita di kampung sana, cari nak yang berkah, walaupun sedikit, yang penting berkah. Tinggalkan yang haram. Penting prinsip. Maka kayak Uday ini, semua saudagar Tanah Abang ini, kalau dia pedagang jujur, at-tujjar, as-saduq, orang yang pedagang yang jujur itu, ma'al anbiya'i was-suhada'i was-syahid. Nanti di akhirat itu dikumpulkan dengan orang-orang soleh, para syahid. Kalau dia jujur. Tengok Abu Bakar, tengok Umar, Utsman, itu pedagang saudagar. Abdurrahman bin Auf, semua ini dijamin masuk surga yang saya sebutkan tadi. Abu Bakar As-Siddiq dah 40.000 dinar kekayaan dia sebelum masuk Islam. 1 dinar itu emas dah. 1 dinar kalikan nanti harga emas sekarang, 4,25 gram emas.
satu dinarnya. Dia punya 40.000. Makanya setiap ada budak yang masuk Islam, disiksa majikannya, Abu Bakar datang. Ente jual berapa? Saya beli budak ini, saya merdeka. Dia gunakan hartanya itu dahsyat. Di selain 40.000 dinar, dia punya kekayaan dalam sirah disebut Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar 40.000 dirham. Dirham perak. Miliaran uang beliau. Makanya dijamin dia masuk surga. Orang yang mulia setelah Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yang ditanya, wa an umrihi fima afna. Umur kita nanti dah. Ya, maka kalau kita sudah, mohon maaf, saya sudah ada putih-putih saketek, mengingatkan baju yang kita pakai putih nanti. Saya berkaca, udah ampek, kepala ampek saya, ampek tiga ampek, udah ada putih. Anak sudah mulai besar. Yang pertama kuliah. Oh ya Allah, udah kau ingatkan apa? Makanya umur itu ditanya nanti oleh Allah. Yang ketiga yang lebih spesifik, wa an syababihi fima ablah. Masa muda untuk apa dia dihabiskan? Yang masih muda-muda ini. Ya, tidak lagi kita pakai semboyan muda poya-poya, ya, apa itu? Tua nanti bahagia, enggak ada. Kalau muda poya-poya enggak ada. Masa muda itu ditanya secara umum umur, secara khusus masa muda kita. Maka orang yang muda tumbuh kembang taat di hadapan Allah dia di dunia hidup, nanti mendapatkan apresiasi 7 dari golongan yang dilindungi oleh Allah. 1 diantaranya anak muda. Ya, anak muda. Ya, itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah bercita-cita mimpi, liburan, planning. Makanya jangan kalian berpergian jauh. Bahasa kita orang Siantar nih, round-round, mengeluarkan duit, kecuali ketiga tempat ini kata Rasul. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Mana ada? Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan nanti Palestina merdeka, kita tidak susah masuk ke sana. Amin. Ambo alhamdulillah 2019 sudah ke sana. Jamaah. Cek bis 45 orang. Masuknya itu perjuangan, banyak doa saja. Karena yang menguasai mereka itu di perbatasan. Tapi kalau kita nanti mereka merdeka, kita ke sana tidak perlu lagi kita susah-susah. Ya, bercita-cita. Sebelum wafat cita-cita ke sini. Kalau udah mau keluar negeri jauh, bilang ke Allah, curhat doa, injakkan kaki saya untuk pergi keluar negeri yang jauh pertama, ketiga masjidmu ya Allah. Gitu. Harus begitu. Saya punya jamaah sekitar 3 pekan yang lalu ketemu. Ustaz, saya bercita-cita memang Ustaz. Alhamdulillah Allah sampaikan cita-cita doa itu Ustaz. Ya, sekitar 2006 saya sekeluarga bisa menginjakkan tanah kaki pertama keluar negeri ke Mekah kata dia. Itu memang cita-cita saya Ustaz. Saya menabung Ustaz. Saya bawa istri, anak, mertua, semua orang tua saya bawa ke sana. Saya berdoa kepada Allah, semoga saya keluar negeri pertama kali ke rumahmu ya Allah, ke Baitullah Al-Haram. Dahsyat. Mengapa 3 masjid ini? Pertanyaannya kembali. Rasulullah SAW memotivasi itu. Maka yang berangkat ke sana, kata Rasulullah SAW, al-hujjaju wal mu'tamiruna wufudullah. Orang yang berangkat haji, dia daftar haji, udah niat, haji khusus, haji reguler atau haji yang ekspres nanti, tapi tunggu, dia lebih mahal, haji furoda namanya, bisanya langsung dari kerajaan. Itu hakikatnya wufudullah, utusan Allah. Panggilan Allah orang yang berangkat ke sana. Maka Allah pasti memampukan orang yang Allah panggil. Tapi belum tentu orang yang mampu dipanggil Allah. Duit banyak dah. Aset banyak di pasar. Tapi hitung-hitung. Beli sekian nanti bahan, sekian. Mak ke sana, sampai orang 3 orang. Mak sekian, mak. Kalau saya belikan ini, untuk modal lagi berputar. Itulah godaan setan itulah. Sisihkan ini untuk ke tanah suci. Jangan diambil-ambil. Emergensi apapun jangan diambil ya. Sisihkan. Begitu harus. Tulis untuk ke tanah suci. Haji atau umrah. Tabung dia. Jangan diutik-utik apapun dia untuk ke sana. Kalau sudah bercita gitu, sekiranya qadarullah Allah wafatkan, sudah dicatat di sisi Allah kita berniat ke sana. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung pada niatnya. Dahsyat. Begitu kita memandang Ka'bah, menetes air mata kita dah. Allahu Akbar. Agungnya Ka'bah itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas
lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Surat Al-Imran ayat 96. Dilanjutkan ayat 97-nya, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi untuk manusia menyembah kepada Allah adalah rumah yang berada di lembah tangisan. Maka Ka'bah itu tempatnya paling rendah dah. Udah paling rendah. Sekelilingnya bukit semua. Kalau ada dia banjir sedikit saja, dia hujan, tergenang memang. Habis itu tapi cepat dia surut. Lembah tangisan Nabiullah Ismail menangis. Ibunda Hajar menangis berpisah dengan suaminya karena Nabiullah Ibrahim harus balik ke Palestina. Lapar Nabiullah Ismail, haus dia. Apa yang terjadi? Allah munculkan dari bawah telapak kakinya air yang terbaik di atas muka bumi. Nih, menunjukkan pelajaran hikmah, siapapun yang berkorban untuk Allah, Allah ganti di dunia dan di akhirat. Ibunda Hajar tangguh, lari dia 3,5 km, 3,5. Sofa Marwah itu 3,5 kilo. Sendirian. Ghairi zi zar'in, Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 35, tak ada tanaman, tak ada tumbuhan, tak ada kehidupan waktu itu. Tapi Allah kalau sudah campur tangan tidak ada yang mustahil. Disitulah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita harus menghadirkan keyakinan kita akan pertolongan kekuatan Allah. Lasna bi syai'in bidunillah. Manusia ini, kita semua ini tak ada apa-apanya tanpa kekuatan Allah. We are nothing without Allah, kata kami orang Siantar. Kami tak ada apa-apanya. Tak ada apa-apanya kita tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa disangka tadi malam negeri tauhid yang mengurus Ka'bah dan Madinah menang dengan skor 2-1. Sedikit. Dengan Argentina. Raksasanya bisa sepak bola kan? Siapa nyangka? 2-1. Begitu menggolkan, tengok itu sujud. Sujud semua, syukur. Yang satu juga saya tengok sujud tapi pegang aja tangannya. Beda dia, tak bisa sujud. Sama-sama syukur dia. Tapi yang satu letakkan dahi 2 orang, yang satu lagi yang dari negara sana hanya pegang pasir saja tanah. Itulah bedanya. Siapa sangka itu? Ya, ini sejarah membuktikan, mudah-mudahan nanti ya yang menang nanti dari dunia Islam juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Biar bangga, kita harus bangga. Ya, kalau kita juga enggak masuk, biar diwakili mereka juga, ya kan? Maka kekuatan Allah itu harus dihadirkan. Termasuk udah ini dagang, sisihkan waktu untuk ibadah juga. Solat ke masjid, tinggal dulu bilang karyawan. 1-2 orang jaga. Kuatkan di sini, kencengkan doanya. Angkat tangan, ya Allah. Datangkan pelanggan, ya Allah. Pelanggan. Hadirkan Allah. Kalau kita hanya pakai kekuatan kita, otak kita tak mampu hidup ini. Siapa disangka keluar air terbaik? Ribuan puluhan tahun lalu, puluhan ribu tahun lalu, air itu sampai sekarang masih ada. Takkah menjadi pelajaran buat kita itu? Ma'u Zamzam, tengok. Hidup, air itu lambang kehidupan. Mengapa Masjidil Haram tempat-tempat keramat kita untuk bermunajat mohon ampun kepada Allah? Ada belakang makam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada pintu Ka'bah Multazam, ada Bukit Safa dan Marwah. Itu tempat-tempat khusus kita untuk berdoa memohon ampun kepada Allah dan hajat-hajat udah. Seluruh tempat Masjidil Haram tempat yang mustajab. Ada tempat-tempat khusus. Yang terakhir, mengapa Masjid Nabawi? Di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita sampai di hadapan Rasul mengucapkan salawat dan salam, mata kita menetes membasahi pipi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salawatullahi alayka ya Habiballah. Nangis kita. Puluhan ribu tahun lalu kita tidak bertemu Rasul tapi masih beriman dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan Rasul, tengok. Ya, kita solat di raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, kata Rasul. Antara mimbar dan rumahku ada taman-taman surga. Doa di situ, solat kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta husnul khatimah, minta dagangannya dilariskan, keluarganya soleh dan soleha, anaknya sukses dunia akhirat. Semua hajat-hajat utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mengapa Masjidil Aqsa 16 bulan udah jamaah Rasulullah salat menghadap Palestina ke Syam ke Masjidil Aqsa. 16 bulan. Berarti 1 tahun 4 bulan.
sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 144. Ketika Rasulullah SAW solat asar di kota Madinah yang sekarang ada masjidnya, Masjid Qiblatain. Mengapa disebut Masjid Qiblatain? Karena Rasulullah SAW solat di tempat itu menghadap dua kiblat. Rakaat pertama, rakaat cik dan rakaat dua menghadap ke Syam, ke Masjidil Aqsa. Rakaat yang ketiga dan keempat Allah perintahkan untuk menghadap Masjidil Haram. Maka masjid itu sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain. Allah turunkan firman Allah pada waktu Rasulullah SAW solat asar rakaat yang kedua setelah tahiyat mau berdiri ketiga, turunlah firman Allah. Al-Baqarah 1 ampe-ampe, C ampe-ampe, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat gerak-gerik wajahmu dari langit Muhammad. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, akan kami arahkan kamu ke satu tempat kiblat yang engkau akan ridhai. Fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, syatrul Masjidil Haram, ke Masjidil Haram. Tahun kedua Hijriah. Setelah itu sampai sekarang kita kiblatnya adalah Masjidil Haram atau Ka'bah. Karena Masjidil Aqsa Rasulullah SAW hanya 16 bulan. Dan itu merupakan ruh kekuatan umat Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan nanti untuk berkunjung ke tiga masjid ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Pas 20 menitan lebih dikit ya. Lebih sakit tak apa-apa lah. Ngaji. Nanti kita ba'diyah. Udah bisa kembali lagi ke toko, ke pasar, ke dagangannya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisihkanlah harta benda udah, apa yang disebut Rasulullah tadi. Jangan kau bersusah-susah payah mengumpulkan bekal, pergi jauh kecuali ke tiga masjid. Bercita-cita, doa terus kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada khilaf salah. Aqulu qouli hadza, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.